Halo Bang Rus, aduh ini kok kelihatannya lemes sekali nih Bang Rus. Waduh, iya ini Bang, baru dari kandang ini baru Iya, pulang. ini Ngecek kondisi ayam di kandang. terus apa ini masalahnya di kandang Bang Rus? Aduh, iya ini kan udah mulai masuk musim penghujan ya. Iya. Di kandang masih ada beberapa kendala ini. Salah satunya belum dapat naik, Hmm. pemanas jadi boros ya kan. Kondisi ayam mulai ada kendala, ada mulai kematian naik nggak seperti biasanya setelah musim penghujan ini. Oh berarti pas masuk cuaca musim hujan ya pancaroba, Iya, kematian di kandang. Itu kandangnya kandang apa kalau boleh tahu tuh Bang Rus? klosos ada juga, Kandang klosos klosos. juga ada. Maksudnya sistemnya postal atau panggung atau satu lantai postal bawah atau gimana? Kita pakai yang postal tingkat. Oh postal Klosos tingkat. yang postal tingkat atas bawah diisi semua. Nah itu yang menyebabkan kematian banyak itu dari apa itu kira-kira Bang Ros? Kalau diamati di lapangan eh, lingkungan kandang seperti apa? Kebanyakan kematiannya itu rata-rata diakibatkan dari apa gitu loh. Itu kalau boleh tahu untuk penyebab kematiannya dari musim pancaroba ini pas ketika kondisi ayam seperti apa? Apakah di siang hari ataukah di malam hari ataukah di pagi hari atau bagaimana itu Bang Rus? Ya, kita amati di dalam kandang kondisinya ya kan. Ketika siang hari kan panas banget ini, cuaca Ya, terik. betul. Tiba-tiba sore udah Ya, mendung hujan. betul. Kondisi di dalam kandang kan udah langsung berubah ya kan. Iya. Ayam mulai kayak lentruk gitu, tidur-tidur kayak kedinginan. Hmm. Nah, seperti itu. Itu sudah dicoba untuk menghitung HI-nya belum? Bang Rus, HI. kira-kira di angka berapa ketemu HI-nya? Aduh, baru dengar juga nih HI itu apa Bang? HI itu sebenarnya HI itu singkatannya itu Iya. head index atau head index stress pada ayam. Kayak Jadi stres ya. jadi di ayam itu ada yang namanya HI. Di situ untuk menentukan batas kenyamanan ayam. Oh, seperti itu. Iya, Ada betul. angka-angkanya juga ya. Ada. Jadi kalau di ayam itu kan sebenarnya ada angka-angkanya dari contoh nih 150 itu ayam ideal atau ayam merasa nyaman, udah cukup nyaman. Nyaman di seperti angka itu. 150 ya. 150 sampai 155. Udah 155 ke 160 itu sudah mulai ada batas toleransi atau ayam sudah mulai ada gejala. Udah mulai nggak nyaman ya kalau Iya. di atas angka. Dan kalau sudah semakin tinggi lagi, itu di angka 160 sampai di 170 itu udah akan menyebabkan kematian tinggi di ayam itu seperti itu. Nah, untuk mengukur gimana kita menghitung HI-nya itu ada rumusnya. Nah, seperti apa itu Bang? Cara Nah, mengukurnya biar kita tahu Kalau nanti untuk di rumusnya lapangan. yang pertama Ya. kita harus mencari dulu atau mengukur dulu, mengukur dulu di kandang kita sendiri itu kelembapannya berapa persen. Iya. Contoh kita punya alat seperti anemometer kayak Kestrel 3000 dan yang lain-lain juga bisa untuk mengukur kelembapan dalam kandang seperti itu. Dan situ biasanya itu sangat berpengaruh. Terus yang kedua kita menghitung suhunya. Sama dengan alat anemometer juga biasanya sudah difasilitasi sama suhu untuk Sudah kita lengkap ya, satu mengecek suhu kesatuannya ya. sudah lengkap. Nah situ udah pernah dicek belum untuk di kandangnya seperti apa? Kalau kemarin udah dicek ya. Hmm? Habis turun hujan kita cek kelembabannya itu naik di 85. Oke, kelembapan 85%. Ya. Terus, Terus untuk suhunya? Untuk suhunya itu di 30. Suhunya 30 derajat. Ya. Nah, kalau untuk cara menghitung HI kan rumusnya seperti ini. Gimana? 1,8 dikalikan suhu aktual. Suhu yang terbaca itu tadi pas Ya, diukur suhu ya. yang terbaca tadi yang 30. Iya. Terus ditambahkan dengan kelembapan. Iya. Ditambahkan sama 32. Itu rumusnya seperti itu. Gitu. Nah, Nanti kurang lebih ketemu. sebenarnya rumusnya 1,8 dikali temperatur suhu ditambah RH atau kelembapan ditambah 32. Coba kalau kita hitung di kandang Bang Rus ini kemarin seperti apa? Kalau suhu 30, Ya. kelembapannya 85, Ya. berarti ketemu HI-nya berapa? Coba kita hitung. Nah, ini coba kita hitung ya pakai kalkulator. Oh ya, Tadi berapa nanti hasilnya? 1,8 Ya, dengan dikali suhu 30 tadi. 30 ditambah kelembapannya tadi berapa?
85. 85 ditambah 32 ya. Ya. Situ sudah nyampe di 171. Waduh, Tadi tinggi ya. kita bilang di angka 160 sampai 170 itu sudah menyebabkan kematian tinggi, infeksi pada paru-paru, dan peredaran darah bisa pecah. Waduh. Pembuluh darah bisa pecah atau peredaran darah kurang lancar seperti itu. Jadi wajar kalau di kandang Bang Rus kematiannya tinggi karena di sini angkanya sudah 171. Oh, jadi stresnya sudah Nah, terlalu tinggi ya. Betul. Jadi kita juga perlu tahu karena HI itu sangat penting untuk kita jadi tolak ukur, menjadi tolak ukur tingkat kenyamanan pada ayam itu sendiri seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin setiap prode itu mulai dari umur 1 sampai panen itu kalau bisa ada operator kandang atau anak kandang atau pekerja kandang itu bisa untuk mengecek dan dikasih tahu cara perhitungannya seperti apa supaya di situ kita tahu pada saat kapan ayam itu tidak nyaman dan pada saat kapan ayam itu nyaman seperti itu. Seperti itu ya. Itu sangat berpengaruh di produksi seperti itu. Ya, di kandang langsung cek aja gitu ya. Betul, biar tahu ya. iya betul. Gini Bang, faktor-faktor penyebab HI-nya naik ini apa aja Bang yang di dalam kandang ini Bang? Ya. Biar kita tahu nanti solusi-solusinya ya kan. Jadi sebenarnya seperti ini Bang Rus. Untuk kenapa HI itu bisa naik atau penyebabnya dari mana seperti itu kan? Sebenarnya gini, dari hasil metabolisme yang dihasilkan dari tubuh ayam itu sudah mengeluarkan panas. Ayam itu mengeluarkan panas dengan mengkonsumsi pakan dan lain sebagainya itu menghasilkan panas di dalam kandang. Dan itu sangat berpengaruh juga untuk kelembapan di dalam kandang seperti itu. Terus yang kedua itu dari radiasi atau sinar matahari ketika panas sangat terik Ya. itu juga terpengaruh dengan suhu karena tadi kita menghitung HI suhu dengan kelembapan hubungannya seperti itu. Ya. Jadi ketika suhu tinggi pun berpengaruh. Ketika kelembapan tinggi pun itu sangat berpengaruh seperti itu. Terus yang ketiga itu dari liter atau alas sekam. Sekam ya. Atau sekamnya itu biasanya sudah jelek atau situ becek-becek gitu becek ya. sudah lembab seperti itu. Akhirnya amoniak di dalam kandang tinggi, ya kan? Terus menyebabkan kelembapan juga cukup tinggi ditambah sinar matahari juga panas. Akhirnya suhu tinggi, kelembapan tinggi seperti itu. Kalau yang di dalam kandang tadi salah satunya faktornya sekam harus Ya, dijaga ya. jadi kan seperti ini. Gitu ya. Semakin ayam itu besar, feses atau kotoran yang dikeluarkan oleh ayam itu kan Ya. juga semakin banyak. Ya, betul. Dan ketika ayam itu kepanasan, dia minum itu cukup banyak, Bang Rus. Akhirnya kotoran rada basah, bukan basah atau mecret karena pakan ya, tapi ini karena dia mengkonsumsi air terlalu banyak. Udah banyak minumnya. Ya, jadi minumnya terlalu banyak, akhirnya si fesesnya ini rada basah dan itu menyebabkan Seperti itu ya. alas atau liter di dalam kandang itu atau sekam di dalam kandang itu cepat basah dan menyebabkan kelembapan tinggi. Ya, ya jadi kurang lebihnya seperti itu Bang Rus. Ya. Nah, jadi ayam itu kan tidak ada saluran untuk kencing. Oh ya. Nah, jadi ayam itu ya di situ tempat feses keluar, di situ juga mengeluarkan air kencingnya kan gitu kan. Akhirnya si kotoran ini bisa basah seperti itu. Kotoran itu lebih mudah basah dan daya serap dari si sekam ini kan ketika sekam sudah terlalu banyak feses itu daya serapnya berkurang. Iya, jadi cepat lembab. Betul, daya serapnya berkurang, fesesnya semakin banyak. Seperti itu kurang lebih Bang Rus. Dampak dari head stress ini apa aja sih? Ya oke. Kalau dampak dari stres ini sebenarnya juga sangat banyak ya. Salah satunya yang pertama ya menurunnya produktivitas pada ayam itu. Karena ketika ayam itu kepanasan tadi kan sudah kita jelaskan juga Ya. seperti apa kondisinya tidak nyaman. Akhirnya produktivitas dari ayam itu menurun. Dari bobotnya juga pasti menurun. Telat ya. Daya makannya juga pasti menurun. Daya minumnya yang semakin tinggi. Akhirnya nutrisi untuk pengembangan bobot itu berkurang seperti itu. Terus yang kedua itu ya kekebalan dari ayam itu sendiri juga pasti akan semakin lemah. Semakin menurun Ya, semakin menurun dan semakin lemah gitu. Terus yang ketiga apa? Ketika sudah produktivitas turun,
kekebalan ayam juga melemah. Yang ketiga, ayam itu gampang sakit. Lebih gampang sakit Ya. ketika sudah turun kekebalan tubuhnya. Iya betul. Jadi biasanya itu kasus yang sering terjadi ketika ayam ini head stress atau stresnya sangat tinggi di dalam kandang, itu saluran pencernaan, saluran pernapasan yang paling cepat masuk. Ya. Contohnya seperti CRD atau ngorok. Biasanya kan biasanya sering kita jumpai di kandang itu ayam ngorok seperti kepanasan Ya. dan sudah ada penyakit CRD juga seperti itu di saluran pernapasan terutama seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh di produktivitas ayam tadi seperti itu, Bang Rus. Makanya kalau kita sudah mengalami kandangnya seperti itu, harus ada evaluasi dulu ketika kita mau ngisi di periode selanjutnya. Kita harus tanganin ketika kita mengisi ayam lagi, kita harus siap dengan cuaca seperti ini lagi, karena cuaca di Indonesia itu kita semuanya tahu cuacanya nggak ada yang stabil. Jadi dia bisa berubah-ubah, iklimnya itu berubah-ubah terus seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, Bang Rus. Untuk kedepannya cara mengatasi heat stress ini seperti apa, Bang, yang harus dilakukan di dalam kandang? Nah, sebenarnya salah satunya seperti ini. Ya, kita harus menciptakan suasana nyaman dulu tadi kan kepada ayam. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita contoh pembangunan kandang. Ya, pada saat kita membangun kandang, kita harus tahu lokasi tempat kita untuk membangun itu tidak terhalang dengan sirkulasi atau angin yang akan masuk ke dalam kandang. Di samping-samping bukit gitu. Ya, contoh di samping-samping bukit atau daerah lahan kita itu dekat-dekat dengan perbukitan atau dekat tebing seperti itu sangat menghalangi untuk sirkulasi udara. Jadi kalau bisa pada saat kita membangun kandang, kita jangan terlalu dekat dengan tebing, dinding kandangnya, dan juga pepohonan-pepohonan yang ada di sekitar kandang jangan terlalu berdekatan. Kalau bisa si kandang ini diberi jarak dengan pepohonan di sekitar lingkungan kandang supaya udara yang masuk atau angin yang masuk ke dalam kandang itu bisa lebih lancar seperti itu. Dan yang kedua, jarak antar kandang. Kita kan biasanya ada beberapa kandang di lokasi kita. Ada kandang-kandang berkomplek di situ, berdempet-dempetan. Nah, itu jarak antar kandang itu juga perlu kita perhatikan seperti yang itu. ideal berapa itu? Kalau untuk kandang ideal yang sebenarnya ya di antara 15 sampai 20 meter itu sudah cukup ideal. Jarak antar kandangnya. Terus yang ketiga itu kita mengurangi dari kepadatan kita mengisi. Contohnya 1 meter persegi mau kita isi berapa kilo. Kalau di daerah situ kita ngisi 16 kilo ternyata nggak kuat, kita kurangi. Bisa kita isi di 14 kah ataukah di 13 seperti itu. Tidak terlalu memaksakan. Betul, tidak memaksakan populasi atau kapasitas dari kandang itu seperti itu. Karena yaitu ketika kita ngisi banyak pun kalau di ayam besar produksinya tadi menurun, kematian tinggi, sudah otomatis kita akan mengalami kerugian seperti itu. Bisa menerapkan manajemen yang baik. Seperti apa itu, Bang? Contohnya kita menerapkan manajemen yang baik itu seperti ya kan, kita benar-benar menghitung jumlah tempat minum sesuai dengan kebutuhan ayam seperti itu. Dan ketika panas, suhunya naik, ya kan, itu konsumsi minum tadi kan semakin tinggi, kita bisa menambahkan lagi jumlah tempat minumnya seperti itu pada saat-saat kritis seperti itu. Terus kita bisa memberi atau memasang kipas atau blower dan lain sebagainya itu untuk membantu sirkulasi. Dan ketika suhunya naik, cuacanya panas tadi, kipas dinyalain lagi. Kalau masih kurang bisa ditambah lagi. Biar membantu ya. Itu untuk membantu, betul, itu untuk membantu lancarnya sirkulasi di dalam kandang seperti itu, Bang Rus. Oke. Terus yang ketiga apalagi? Ya, yang ketiga supaya kita daya tahan tubuhnya ayam itu bisa tidak gampang lemah, kita bisa suplai dengan vitamin. Contohnya seperti vitamin C, elektrolit seperti itu. Ya. Kita juga perlu memperhatikan air minum yang kita berikan kepada ayam. Kadang-kadang seperti ini,
saya pernah lihat di dalam di suatu kandang itu ada kandang yang torennya di luar. Torennya di luar, di Toren airnya kandang. di luar. Jadi ditaruhnya di atas seperti itu ya. Itu tuh suhu di airnya itu tinggi. Karena terik matahari mungkin. Betul. Jadi tidak ada penutupnya atau tidak ada penghalang panasnya di situ. Jadi suhu di dalam air itu yang buat dikonsumsi ayam itu juga suhunya tinggi. Airnya dari luar panas, dari dalam juga yang masuk ke dalam juga panas seperti itu Pak Rus. Sebenarnya untuk suhu di air ini yang ideal buat di ayam itu ya di antara suhu 20 sampai 24 derajat Celcius. Itu yang ideal buat dikonsumsi sama ayam. Yang Jadi kalau disukai ayam. ya betul. Jadi kalau tadi torennya di atas, kena matahari panas, udah otomatis pasti airnya panas seperti itu. Panas-panas minumnya panas juga. Iya betul. Akhirnya suhu di luar panas, di dalam badan ya panas seperti itu. Ya. Nah, mungkin ya itu yang bisa saya berikan Bang Rus. Semoga bisa membantu Bang Rus untuk usaha ayamnya ke depan. Mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi dan hasil produksinya bisa lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih nih sudah ngasih saran-saran, masukan dan solusi biar kita terapkan di kandang nanti. Semoga hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, terima kasih sudah mengikuti diskusi kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga hasil ayamnya di kandang membaik, produksi maksimal. Salam dari kami, Kentong Official. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman videonya supaya kita bisa lebih bersemangat lagi bikin videonya dan kita juga bisa berkembang bersama.